Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yang terpanggil untuk seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024 yang nantinya akan menjalani pendidikan PPG guru tertentu tahun 2025 yang nanti akan dibagi beberapa piloting. Untuk informasi terkait dengan verbal ijazah atau tata cara verbal ijazah yang benar ya sahabat-sahabat, karena memang sebagian masih banyak yang terkendala. Lalu bagaimana solusinya? Ini adalah salah satu solusi yang disampaikan langsung oleh kementerian. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Tata cara verbal ijazah di info GTK. Ini untuk diketahui ya sahabat-sahabat, ini menggunakan ijazah yang paling umum, yaitu nomor ijazah itu di pojok kanan kiri atas, nama universitas, ijazah, nama, tanggal lahir, program studi. Selanjutnya, mengapa perlu verbal ijazah? Yang perlu diketahui sahabat-sahabat ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat terkait ijazah S1 atau D4, prodi, nama universitas, dan lain-lain sebagai referensi program-program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, data riwayat pendidikan yang ada di Dapodik merupakan isian yang diinput oleh operator berdasarkan informasi dari PTK dan belum tentu sesuai validitasnya. Ini yang perlu dicatat. Yang ketiga, proses verbal dilakukan dengan menyandingkan data ijazah yang ada di Dapodik dengan data ijazah yang terdapat pada pangkalan data dikti, atau nanti ngeceknya di sivil ya sahabat-sahabat. Jadi ijazah masuk ke sivil, di info GTK ini nanti terintegrasi dengan SSCSN, SIM tunjangan, dan PPG. Ini perlu diketahui ya sahabat-sahabat. Jadi dari pojok sini ya sebelah kiri, ijazah nanti masuk ke sivil, yang input adalah kampus. Setelah itu nanti kan terintegrasi dengan info GTK yang diinput dari Dapodik. Setelah itu nanti terintegrasi juga dengan data di SSCSN, SIM tunjangan, dan PPG. Integrasi data verbal ijazah dengan program GTK kita jelaskan satu persatu. Di SSCSN S1 bahasa Inggris, pilih salah satu pendidikan. Nah, ini jabatan guru ahli pertama, guru kelas. Aplikasi SSCSN telah terintegrasi dengan aplikasi verbal ijazah sehingga pemilihan jabatan atau formasi linear secara otomatis dilakukan oleh sistem. Jadi di SSCSN ya sahabat-sahabat, di SSCSN maupun di PPG itu sebetulnya hampir sama. Selanjutnya di tunjangan, selain berdasarkan sertifikat pendidik, proses validasi tunjangan profesi juga menggunakan kualifikasi pendidikan sesuai dengan Permendikbud 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Jadi SIM tunjangan ini nanti kalau sahabat-sahabat sudah menerima NRG ya, atau pas proses validasi untuk pembayaran, pembayaran serdik ya. Selanjutnya untuk PPG yang sebelah kanan, kalau untuk yang paling kiri ya, mohon maaf ini tak ulangi lagi belum lengkap. Yang sebelah kiri ini untuk pendaftaran ya, pendaftaran menjadi ASN, entah itu P3K, entah itu CPNS. Selanjutnya yang tengah ini untuk pembayaran gaji tunjangan. Yang sebelah kanan untuk PPG, data verbal ijazah digunakan dalam proses seleksi pemanggilan program profesi guru bagi guru tertentu untuk memastikan linearitas dari program studi PPG yang diambil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari guru tersebut. Jadi yang muncul di dashboardnya itu PMM, terus milih itu ya sahabat-sahabat, milih PPG guru tertentu. Itu nanti kan ada jenengan nanti S1 nya apa, program studinya apa, jenis guru mata pelajarannya apa, itu diisi sesuai tugasnya. Jadi ini pilih jenis guru mata pelajaran, program studi S1 atau D4. Jadi ini misalkan ini guru kelas, ini sarjana bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Alur verbal ijazah ini ya sahabat-sahabat. Perguruan tinggi itu menginput ke sivil data PD Dikti. Selanjutnya login info GTK, masukkan ijazah, masukkan data ijazah. Ini verbal ijazah ya di sivil, nanti akan masuk ke sivil. Setelah masuk ke sivil ditemukan atau tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan verbal berkas, terus validasi Disdik atau Dinas Pendidikan, terus langsung masuk ke ijazah terverifikasi. Jadi tidak melalui verbal API. Ditemukan verbal API, kalau ada kesalahan diperbaiki, menghubungi perguruan tinggi, nanti masukkan CV lagi, dicek lagi dengan alur seperti itu. Kalau sudah beres nanti dari alur sini langsung masuk ke ini ijazah terverifikasi. Jadi untuk sahabat-sahabat, kenapa kadang data sudah bagus, sudah selesai semua,
namun kok belum terverifikasi. Masalahnya masih proses di API ini. Verval API itu analisis itu pendidikan Indonesia ya sahabat-sahabat, atau istilahnya robotnya ya sahabat-sahabat, servernya masih proses. Selanjutnya langkah-langkah pengajuan verval ijazah. Nah, di sini verval ijazah baru, login ke aplikasi InfoGTK melalui laman ini. Pada laman InfoGTK terdapat bagian untuk melakukan proses verval ijazah. Di sini nanti ada masukkan data, nama dan sebagainya ya sahabat-sahabat. Di sini nanti kalau belum pernah verval biasanya nanti ini riwayat verval, terus verval ijazah baru, tarik data dari PD Dikti atau upload berkas. Ini nanti kita klik di sini, diisi, terus cek validasi di sivil. Ini kalau langsung keluar berarti sahabat-sahabat itu menggunakan yang sistem API tadi, kalau tidak nanti upload berkas. Selanjutnya ya, ini muncul ada dua keterangan. Inilah sahabat-sahabat yang perlu diketahui, khususnya sebelah kiri dulu ya. Verval ijazah baru, terus pendidikan bahasa Jawa, universitas mana dan sebagainya. Nah di sini hasil validasi tanggal berapa kan muncul di sini sahabat-sahabat. Status menunggu konfirmasi. Hasil penarikan data ijazah dari API PD Dikti masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah. Nah ini kalau mau dikonfirmasi ini silakan dikonfirmasi data yang tertera itu sudah betul atau belum dari API. Kalau sudah, klik sudah, data sudah benar. Kalau belum, data belum benar. Terus dikonfirmasi. Jika terdapat data yang tidak sesuai, pengguna dapat melakukan perbaikan di kampus masing-masing atau menghubungi kampus. Selanjutnya kalau yang sebelah kanan sudah terverifikasi ya, saya gunakan ijazah ini untuk, nah ini biasanya muncul ya sahabat-sahabat, muncul melamar P3K, seleksi PPG, validasi TPG, itu nanti ada muncul yang mana yang bisa diklik. Di situ nanti akan muncul. Terus kirim konfirmasi. Jika data ditemukan pada sivil PD Dikti, maka aplikasi akan menarik data yang ada dalam aplikasi sivil PD Dikti. Pastikan data nama, NIM, dan program studi yang tertampil sudah sesuai. Pengguna perlu melakukan konfirmasi terkait kebenaran dan penggunaan data ijazah sebelum data ijazah dapat digunakan. Dari langkah ini kita masuk di bawahnya sahabat-sahabat. Hasil verifikasi data ijazah PP Dikti. Maaf, data tidak berhasil ditarik dari PD Dikti. Silakan cek data ijazah langsung pada portal sivil. Pastikan penulisan NIM atau nama prodi sudah benar. Silakan cek data ijazah pada laman sivil dengan klik tautan berikut untuk memastikan penulisan sesuai. Jadi nanti kalau di PP Dikti yang atas tadi tidak muncul atau tidak tertarik atau berkasnya error, itu nanti silakan masuk di sivil dulu. Jika data yang Anda tidak dapat ditemukan pada laman sivil, hubungi pihak perguruan tinggi. Jika mentok tidak bisa, berarti nanti menghubungi LPTK bagian atau kampusnya masing-masing bagian administrasi. Jika perguruan tinggi Anda tidak dapat memproses data masuk pada PP Dikti, lakukan pengunggahan berkas dengan klik tombol unggah berkas atau unggah berkas sendiri. Jadi kalau menunggu kampus lama itu silakan nanti langsung unggah berkas di sini. Jika data tidak ditemukan pada sivil, maka pengguna diarahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di laman ijazah kemdikbud.go.id. Jika data ijazah tetap tidak ditemukan di PD Dikti, maka pengguna diarahkan melakukan verval ijazah dengan menggunakan metode upload berkas. Verval dengan metode upload berkas juga dapat dilakukan bagi guru yang nama perguruan tinggi tidak ditemukan di PD Dikti. Ini menjadi salah satu solusi. Ini sudah gamblang ya sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi di sini nanti kalau masih menunggu konfirmasi atau data tidak ditemukan atau proses, kalau proses itu ditunggu saja. Kalau menunggu konfirmasi, dikonfirmasi caranya seperti ini, harus sudah terverifikasi, dipilih salah satu yang bisa diklik atau sesuai penggunaan. Selanjutnya yang paling bawah, pengguna mengisi formulir sesuai dengan data yang tertera di ijazah serta mengunggah scan ijazah asli pada verval ijazah. Jadi penulisan ini itu disesuaikan dengan ijazahnya ya sahabat-sahabat, perguruan tingginya mana kalau tidak terdeteksi. Setelah gambar berhasil diunggah, klik validasi gambar agar sistem baca tulisan-tulisan tertera dalam gambar yang diupload. Jadi divalidasi, jangan lupa divalidasi dulu. Lakukan minimal 3 kali validasi gambar agar tombol simpan aktif dan dapat ditekan. Jadi 3 kali diklik. Tombol simpan tidak akan aktif jika belum melakukan validasi gambar minimal 3 kali. Jadi diklik 1, 2, 3. Ketika menekan tombol validasi gambar akan muncul pratinjau ijazah. Hal tersebut merupakan hasil pembacaan dari gambar sistem. Nah, pratinjau ini ya, kalau yang hijau ini sudah V, kalau belum ya belum.
Abaikan jika masih ada keterangan merah karena masih ada proses validasi dari dinas pendidikan terkait. Jadi kalau merah, kalau sudah diklik 3 kali lebih kok masih merah, berarti itu masih baca. Selanjutnya, masih ada data yang belum terverifikasi. Setelah data berhasil disimpan, pengguna perlu menunggu dinas pendidikan melakukan verifikasi jasa yang diajukan. Jadi kalau muncul seperti ini, tenang saja, ditunggu dulu. Nama pergantian yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah, ini belum divalidasi oleh dinas pendidikan. Selanjutnya, hasil verifikasi jasa yang tidak terdapat pada PD Dikti. Nah, ini ijazah perguruan tinggi luar negeri, ijazah perguruan tinggi yang tutup tidak beroperasi. Jadi hasil verifikasi jasa yang tidak terdapat pada Dikti biasanya kasusnya memang dari luar negeri atau yang kampusnya sudah tutup. Kalau ganti nama tidak ya sahabat-sahabat, karena sudah jelas di sini. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Nanti silakan jika ada kendala bisa berkomentar di bawah video ini. Ada kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.